Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, hari ini hari crash ya, marketnya crash tanggal 12 Januari 2026. Dan ya, nampaknya hari ini memang sesi satu sih menggairahkan ya. Jadi banyak saham-saham yang terbang, banyak saham-saham yang naiknya ugal-ugalan gitu. Tapi sesi dua adalah sesi pembantaian gitu ya. Jadi ya tetap disiplin guys ya. Intinya tetap disiplin dalam menghadapi market yang crash. Jangan sampai serakah, jangan sampai greedy gitu. Karena serakah itu yang menghancurkan kita. Mungkin bisa jadi di sesi satu kita udah cuan puluhan persen, 20% lebih. Tapi habis ketika kita nggak disiplin gitu ya. Bisa habis bisa habis seketika ketika kita nggak nggak tega buat cut loss gitu ya. Padahal udah misalkan minus 15% gitu ya, atau minus 17%, kita tuh tetap harus disiplin guys dalam kondisi apapun gitu ya. Baik itu scalping, swing, day trading, apapun itu metodenya, saya rasa disiplin itu wajib gitu ya. Apalagi di tengah market yang seperti ini gitu kan. Dan ya seperti yang teman-teman lihat gitu ya, bahwa market hari ini turunnya cukup dalam gitu ya. Kalau kita cek ya, di IHSG ini sempat ya turunnya hampir 3% ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini kan dari titik high-nya nih, turun ke bawah nih, kita tarik titik low-nya, tuh 3% lebih guys. Ya, jadi tetap disiplin kuncinya, jangan FOMO. Saya berkali-kali bilang jangan FOMO gitu ya. Jangan melihat saham apa, jangan melihat ketika saham naik, teman-teman tuh ikutan tapi nggak menyiapkan trading plan-nya. Itu sangat berbahaya. Oke? Oke, jadi di video kali ini saya akan ngasih atau kita akan menganalisa ya kurang lebih 20 saham gitu ya, kurang lebih 20 saham pilihan dari saham upside. Dan menurut saya sih ada dua atau tiga saham yang cukup menarik untuk diamati ya, dipantau esok hari. Jadi tonton aja sampai habis ya, biar teman-teman juga bisa lihat sendiri. Oke, kita awali dulu dari IHSG ya. IHSG sudah sempat turun sampai 3% walaupun rebound. Kalau teman-teman cek gitu ya siapa pelakunya gitu ya. Nampaknya dari lokal ya, bukan dari foreign. Biasanya kita mengira kalau harga turun begini atau market crash begini, ini lebih banyak disebabkan oleh foreign. Ternyata tidak ya. Ketika teman-teman cek deh gitu ya. Hari ini broker yang paling banyak sell-nya siapa, yang paling banyak net buy-nya siapa atau net sell-nya siapa gitu ya. Teman-teman bisa menyimpulkan, jadi siapapun itu orangnya yang berkecimpung di IHSG atau bursa gitu ya atau pasar modal, ya kita harus siap teman-teman dengan situasi yang seperti ini gitu. Makanya kita harus menyiapkan yang namanya trading plan gitu ya. FOMO itu hindari, sebisa mungkin hindari. Teman-teman udah berapa kali sih sering nonton video saya gitu ya. Saya selalu mengingatkan jangan sampai FOMO gitu ya. Nah, teman-teman fungsinya video ini kan untuk mengedukasi teman-teman gitu ya. Apa ya, mereminder teman-teman gitu ya. Ketika ada suatu saham naik, kenapa? Penyebabnya apa? Nah, kita cari tahu sama-sama gitu ya. Jadi, biar teman-teman lebih tercerahkan gitu. Biar teman-teman tuh nggak cuma ikut-ikutan ketika membeli saham. Oke, gitu ya. Jadi IHSG sesuai, sebenarnya bukan sesuai ya, mohon maaf ya. Jadi memang kan kemarin sempat kita bahas bahwa ini rally-nya rally panjang ya. Rally-nya rally panjang nih, ijo gitu ya. Dan saya sempat bilang ya di titik mana nih di sini setelah breakout kalau nggak salah, saya sempat bilang bahwa ini kalau ijo terus pasti ada momentum bahwa dia akan crash gitu. Dan hari ini terjadi tanggal 12 Januari 2026. Kalau teman-teman nggak percaya, cek aja video-video saya sebelumnya gitu ya, cek aja gitu. Dan hari ini gitu ya ditutup ya minus ya 0,58% gitu ya. Kayaknya ini ditopang oleh foreign yang beli gitu ya. Dan volume hari ini udah cukup lebih tinggi dibanding 2 hari yang lalu bahkan gitu ya. Ini sempat rejection di area resistennya teman-teman. Semoga ini pertanda baik ya. Kalau kemarin saya bilang bahwa
ini tuh harus retest dulu gitu. Biar aman itu harus retest. Ini masih ada garis-garisnya kan. Sengaja garis ini nggak saya hapus biar teman-teman tuh tahu bahwa ini batas kita nih. Oh ya, ternyata setelah di sini dia akan mantul kembali. Bener gitu ya. Benar, dan hari ini dia mantul lagi gitu ya. Semoga besok nggak melanjutkan lagi penurunannya karena sudah rejection di sini ya. Melanjutkannya apa? Kenaikannya gitu. Karena kalau melanjutkan penurunannya, ya ini kan udah rejection, ini udah ada pantulan di sini gitu. Kalau kita turunkan time frame bahkan ya, nah, ini jauh lebih jelas gitu, atau bahkan di 5 menit ini jauh lebih jelas tuh ya. Di 5 menit pun jauh lebih jelas bahwa ini rejection ketika harga turun sampai -3% gitu ya IISG, dia ada tarikan tuh ke atas lagi, brrr, langsung dia narikan gitu dengan sesegera mungkin. Jadi inilah yang dinamakan rejection. Biasanya setelah rejection ya akan konsolidasi kembali lalu akan melanjutkan kenaikannya ya semoga ya amin. Semoga juga bisa bertahan di atas 9.000 dan jangan lupa teman-teman bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan metode supply and demand gitu ya, bahwa ini kan rally base. Nah, biasanya base-nya ini ya, semoga aja gitu ya. Base-nya ini lanjutannya adalah rally gitu. Jadi lanjutan base adalah rally semoga. Ya, biar apa? Ya, biar kita juga enak juga kalau rally gitu kan. Jangan crash teruslah capek gitu ya. Deg-degan. Ya, mau yang scalper, mau yang swinger gitu ya. Tetap kena kan dampaknya ketika market crash seperti ini. Hampir 3% teman-teman. Ya. Dan yang dikhawatirkan adalah ini kan ada trend line ya. Ini ada trend line dan ya, jangan sampai gitu trendline ini ditembus. Karena kalau trendline ini ditembus, ya akan memvalidasi bahwa ini downtrend. Ya, jadi kita berharap sama-sama IHSG akan terus rally ke atas ya. Jangan jangan terlalu lama lah konsolidasinya ya, biar kita juga enak gitu kan. Oke gitu ya, sekilas untuk IHSG, lekas sembuh buat IHSG dan mudah-mudahan kita tetap optimis teman-teman. Kita tetap cari peluang ya di tengah market crash seperti ini. Kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu saham Antam ya, kita analisa nih saham yang pertama kita. Nah, di saham Antam kalau kita lihat nih teman-teman ya, ini masih ada ini ya, masih ada halangan. Ya, di sini sebenarnya adalah resisten. Di sini adalah resisten dan kalau teman-teman lihat, ya di sini berbentuk doji ya. Tadinya mungkin naik gitu kan, dia dibuka gap up, jebret gitu ya, dibuka gap up, tapi sempat nyentuh ya, dan sempat nyentuh ini ya di plus berapa nih? Coba kita buka dulu dari, nah ini sempat sampai 10% ya. Betul, 9%. Sempat nyampe 9%, namun nggak kuat ya. Pada akhirnya dia balik arah. Untungnya ya, dia nggak balik ke bawah ya. Dia hanya berbentuk doji ya, mirip-mirip doji lah ya, walaupun tidak open sama dengan close gitu ya. Dan ya, Antam ini sudah retest ya. Sudah retest seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setelah retest kemungkinan dia akan mantul kembali seperti itu teman-teman. Dan terbukti hari ini juga gitu ya. Kalau kita lihat volume hari ini juga cukup tinggi ya, di atas MA20 juga. Sayangnya memang marketnya crash ya. Jadi ya kemungkinan ketarik lah ya, ketarik. Coba kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya ya, Antam apakah bagus gitu ya atau tidak, kita cek. Hari ini AK nampung 94 miliar ya. AK terus yang jualan NI, AF, YP, XL. Ya udahlah, kalau begini memang bagus gitu ya. Memang ditahan sama AK. Semoga besok bisa langsung jebol ya. Ada kemungkinan besok bisa langsung jebol. Ya tergantung kondisi market juga sih. Kalau dalam situasi seperti ini ya, tergantung kondisi marketnya. Oke, gitu ya untuk Antam. Dan saya lupa ya tadi ngasih tahu bahwa disclaimer on ya. Saya atau video ini tidak mengajak teman-teman jual maupun beli gitu ya. Jadi teman-teman cukup menjadi bahan pertimbangan aja gitu ya.
jadi bahan pertimbangan, jadi point of view yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi jangan langsung mentang-mentang besok naik langsung buy 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 buy. Tidak, teman-teman. Ya, jangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan aja ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Oke, di saham Bumi apa yang terjadi? Ya, Bumi di sini-sini aja. Dan kalau kita lihat sih, nah ini Bumi juga berhasil ini ya, rejection ya. Dia berhasil rejection Bumi walaupun ditutup minus 5%-an ya. Bumi ditutup rejection sehingga memang dia harganya akan dijaga di sini-sini aja sih sebenarnya ya teman-teman ya. Karena kan memang targetnya MSCI ya, gitu ya. Jadi untuk Bumi kalau kita cek dulu ya analisa transaksinya, ada apa yang terjadi di Bumi? Yang terjadi di saham Bumi hari ini, ya foreign-nya nampaknya keluar ya. Nah, benar kan? AK, YU, ZP itu pada keluar di Bumi gitu ya. AK sendiri 200 miliar dia keluarnya, guys. Oke. Jadi besok apakah XLSQ bisa nampung lebih banyak atau ini Excel juga mayoritas retail gitu ya atau smart money ya saya sendiri nggak tahu kan kita semua hanya bisa menebak-nebak ya kalau di Broksum ya gitu ya jadi ya mungkin asumsi kita untuk saat ini adalah Excel adalah retail kita asumsikan gitu ya sementara SQ kan BCA Sekuritas ya. Nah, SQ ini ya kita anggap semi-semi retail lah ya. Mungkin ada secara apa secara tampilan gitu ya, tampilan ini mereka, aplikasi mereka pun mendukung nggak kira-kira buat retail? Nah, pertanyaan selanjutnya kan itu. Jadi kalau teman-teman membedakan retail atau bukan, lihat juga gitu ya tampilan aplikasinya, terus mudah nggak digunakan oleh banyak orang gitu ya. SQ kan mudah nih digunakan banyak orang, nah juga terindikasi retail teman-teman. Seperti itu. Jadi hmm, untuk apa? Untuk Bumi nampaknya masih akan tertahan ya harganya. Tapi harganya tentu akan dijaga ya. Karena kan target dia MSCI ya, gitu. Jadi harga dia juga tetap akan dijaga. Buat yang punya barang ya taruh aja stop loss-nya gitu ya. Saran saya tetap taruh stop loss ya mungkin di area-area sini lah gitu ya. Mungkin di area-area sini nih, ini stop loss-nya nih, gitu ya. Pasang aja di sini gitu. Karena kita nggak tahu ya market crash kayak gini kan nggak menentu teman-teman. Khawatirnya ada efek efek ini, efek berkelanjutan teman-teman ya. Itu yang nggak kita pengen kan. Makanya jangan lupa taruh stop loss atau trailing stop gitu ya. Ya trailing stop pasang aja 10% gitu. Oke, gitu ya untuk saham Bumi. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu saham energi. Oke, di saham energi saat ini juga ya masih ini ya mengetes area resisten yang sekarang menjadi supportnya gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan gitu ya, ini kan resisten tuh. Jadi kalau jangan sampai dia berkali-kali ngetes nih, pada akhirnya nanti nggak akan kuat ya. Support yang ada di sini kalau dites berkali-kali tetap nggak akan kuat teman-teman gitu. Tapi kita cek dulu deh analisa transaksinya biar enak. Oke. Di analisa transaksinya sendiri, ya nampaknya sih retail masuk ya. Nampaknya retail masuk. Nah ini ya, benar ya. Oh, ternyata retailnya keluar ya. XL, YP gitu ya. Tapi ini OD ada institusi ya. Terus ada YU. Nampaknya sih memang si OD-nya ini adalah institusi dan dia yang nahan harga ya. Dia yang nahan di 1.600 ya di 1.606 dan yang jualan adalah XL, YP ini kan terindikasi retail ya terus ada PD, ada AK apa AK lagi ada MG gitu ya terus ada CP juga CP di bawah tapi yang paling banyak adalah XL mungkin panic selling ya gitu ya karena kan marketnya crash ya tadi ya gitu makanya pada jualan gitu atau kena trailing stop teman-teman bisa jadi seperti itu ya. Jadi untuk besok sih ya pantau aja nih area-area sini teman-teman ya. Karena harusnya sih setelah ya sama kayak ini nih. Ini kan candle sebelumnya kan turun nih ya. Cung gitu ya. Besokannya apa? Besokannya dibawa naik tipis ya. Besokannya dibawa naik tipis 0,31%. Tapi kalau kita cek ini kan tanggal berapa nih?
Ini kan tanggal 6 Januari. Kita cek deh analisa transaksinya tanggal 6 Januari. Ada apa di 6 Januari? Siapa yang nahan harga? Nah, kalau di 6 Januari ya, yang beli malah XL, yang jualan malah AK, KZ. Besokannya gimana? Tanggal 7-nya. Tanggal 7-nya tuh ya, baru ya dinaikin lagi sama YU ya. YU IF ya, terus ada LG juga, ada YP juga. Dan ya mudah-mudahan besok juga ada yang nahan gitu ya harganya atau malah naikin harganya. Nah, ini kan YU hari ini pun dia nahan kan. Ya nahan harga biar nggak turun lebih jauh gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok YU udah ngangkat lagi nih harganya nih. Amin gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu saham Mina. Nah, di saham Mina sempat terbang tinggi atau bahkan dia sempat turun juga gitu ya dibanting juga jadi ini win-win solution dengan ditutup plus ya dia sempat naik sampai 15% gitu ya dari opennya atau dari hari kemarin sempat naik 16% gitu ya lalu sempat dibanting ya kalau kita tarik dari atas gitu ya bantingannya tuh kerasa banget tuh sampai minus ya 26% ya kalau sampai bawah tuh ya. Nih kalau sampai bawah dia minus 26%. Ternyata ditarik kembali gitu ya sampai sini. Oh, mantap. Walaupun yang beli di pucuk nih bahaya nih, minusnya tetap tinggi ya 13%. Semoga bukan teman-teman ya gitu. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, kita cek apa yang terjadi di saham Mina. Nampaknya Floren keluar ya, AKBK tuh keluar. Yang nampung XL ya, 68 miliar. Ya, XL nih dapat barangnya dari AKBK XI ini ya, dari top 3 gitu. Jadi ya kita lihat XL di sini apakah retail ya yang average down atau memang ini smart money gitu ya, smart money yang memang dia nampung ya dari harga 648 ya. Average-nya di 648 ya deket-deket sini lah tuh ya. Deket-deket sini. Deket-deket sama close-nya ya. Gitu. Tapi ya walaupun begitu saat ini sedang floating loss. Ya kalau memang di smart money besok akan digerek naik. Ya begitu ya untuk saham Mina untuk tanggal 13 Januari nanti gitu ya. Disclaimer on tentunya teman-teman. Dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Bufa. Di saham Bufa, kalau saat ini dia sempat naik juga sama, tapi dia memangnya market crash seperti ini kita nggak ada yang tahu ya, gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa aja dia breakout nih area resistennya gitu. Sayangnya market kurang mendukung ya, sayangnya seperti itu. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya, apa yang terjadi dengan Bufa hari ini ya? Sepertinya sih foreign. Nah, kan kelihatan kan. Di sini ZP tuh jualan, BK jualan ya. Dan ya, YU-nya akumulasi dikit. Sementara MG jualan. Ya, tapi kalau dilihat ya dari top one buyer-nya itu kan kakak 370.000 lot ya. Dan 370.000 itu berarti ini nih MG, ZP, IF nih barangnya mereka nih. Ya, barangnya mereka dimakan oleh kakak gitu. Barangnya mereka dimakan oleh kakak dan di average 1737 dan kakak saat ini juga floating loss gitu ya. Semoga ya ini kan bukan retail yang masif ya. Ya walaupun ada di top 5 gitu retailnya. Tapi kakak LJXI ya semoga bisa ngangkat lah ya. Bufa gitu. Bisa ngebreak lah paling tidak gitu. Tapi kita lihat hari kemarin di tanggal 9 Januari ya. Nah, kan kelihatan tuh ya. Jadi LG pun masih ada ya hari ini ya tadi ya. Memang kakaknya nggak ada. Kakak tuh kemarin jualan. Tapi hari ini nampung ya. Sementara ZP hari ini malah jualan gitu ya. YU-nya akumulasi sedikit. Oke gitu untuk saham Bufa kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu Adro. Nah, di saham Adro ya momentumnya sebenarnya sudah ini ya, sudah rebound ya, sudah harusnya sudah naik ke atas lagi. Karena kan kemarin dia ini ya
retest, ini kan retest. Nah, ini naik ada apa? Ada potensi buat naik lagi. Sebenarnya hari ini naik, memang marketnya kurang mendukung, dia plus 2% ya. Dan kalau dilihat dari candlenya, candle doji, dojinya pun ya lebih panjang ekor yang bawahnya kan. Artinya ada tekanan beli yang begitu kuat teman-teman ya. Ini kan candle atau ekornya yang bawah ini kan jauh lebih panjang ya daripada yang atas. Nah, ini menandakan apa? Menandakan daya belinya yang lebih kuat. Tapi kita cek juga, aduh siapa yang beli sih? Kok bisa lebih kuat gitu ya? Kita coba cek si Adro, apa yang terjadi dengan Adro. Adro, nah ya ternyata Excel-nya keluar ya. XL, YP, XC, PD, wah lengkap. Mantap nih teman-teman ya Adro ya. Adro mantep sih secara analisa transaksi ya. Jadi AK LGCCZP, apalagi AK-nya akumulasi 145 miliar teman-teman. Nah ini nice ya. Untuk apa? Untuk Adro sih nice ya harusnya. Bagus sih untuk tanggal berapa? 13 Januari 2026 harusnya sih ke utara ya. Melihat angka akumulasi semasif ini ya. Disclaimer on tentunya teman-teman ya. Disclaimer on. Oke. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja. Nah, di saham Raja hari ini terbentuk candle bearish engulfing, teman-teman ya. Dia nggak ada yang ngelawan teman-teman ya, dia nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang nahan, mencoba nahan harganya ya. Tapi di sisi lain memang ini area-area resisten become supportnya RBS gitu ya. Resisten become support. Saya ketikkan ya. Resisten become support. Nah, di mana area ini biasanya sering terjadi pantulan semoga. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa ini candle bentuknya adalah bearish engulfing. Di mana kalau bearish engulfing biasanya ada lanjutannya teman-teman ya. Ada lanjutan penurunannya gitu loh. Ya, ini kan bearish engulfing nih. Biasanya ada lanjutan penurunannya. Bentar. Ya. Nah, seperti ini gitu. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi ada lanjutan penurunannya teman-teman. Dan ya buat teman-teman jangan lupa pasang stop loss ya. Hari ini turun cukup lumayan dia turun 11% loh. Ya. Candle bearish engulfing ya kalau kita cek berdasarkan Fibonacci gitu ya. Dan ya areanya kita batasnya mungkin sampai sini nih. Melewati area ini ya waduh ini bahaya sih ya. Jadi area pantulan selanjutnya kalau yang resisten become support ini nggak kuat ada di sini teman-teman. Untuk Raja ya ini cukup menarik ya. Tadi selain Andro yang menarik ada Raja ya. Tapi kita lihat dulu analisa transaksinya ya Raja seperti apa. Untuk Raja hari ini ya karena nggak ada yang nahan. Nah kan bener kan XL yang masuk tuh 82 miliar XC SQ ya. Lawannya siapa? AKBKZP. Ya, ya, ya wes, selesai teman-teman ya. AK sendiri dia distribusi ke XL dan XC ya. Bahkan BB juga didistribusi oleh AK. Ya udah, teman-teman karena nggak ada yang nahan, besok kemungkinan akan lanjut terjun ke selatan, teman-teman ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS. Nah, ini mantep nih. Ya, BRMS ini mantep. Kenapa? Ya, dia tertahan nih. Ini kan area resisten become supportnya. Walaupun minor, walaupun internal structure ya. Jadi ini kan di dalam yang mayornya nih. Ini internalnya, ini eksternalnya yang atas. Kalau belum ngerti, ya nanti saya coba buatkan videonya ya. Gitu ya. Jadi apa setelah dia nembus ini rejection ternyata ya. Ada yang ngangkat, ada yang dorong lagi ke atas gitu. Siapa? Nah, kita coba cek BRMS. Apa yang terjadi? BRMS nih, kok bisa ada yang dorong sih? Nah, yang dorong ini AK, AKTPRXKZ ya. Dan yang jual pun ya institusi lokal ya, IF, terus ada BQ, ada retail juga, XL gitu kan. Udah, ini paket bagus ya sebenarnya ya. BRMS ini. Nah, ini loh. Ya, bentuk candlenya pun ini kan mirip-mirip hammer kan, gitu ya. Mirip-mirip hammer dan ada potensi juga untuk melanjutkan
Kenaikannya BRMS teman-teman ya untuk tanggal 13 Januari 2026. Disclaimer on ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saham yang berikutnya yaitu ada Dewa. Kok jadi Devi? Dewa. Nah, di saham Dewa ini juga bentuknya ini ya, hammer ya. Ya, ini ekornya panjang, terus body candle-nya juga nggak terlalu besar. Ya, dan ya memang dia mantul dari RBS-nya, resisten become support-nya. Kalau kita cek analisa transaksinya, siapa yang dorong saham Dewa ini? Apakah foreign atau institusi lokal ya? Nah, nampaknya retail ya, mungkin semi-semi institusi nih atau smart money nih. Ya, SQ, XL, ya, XL kan retail ya, tapi dia 45 miliar, apa 45 miliar gitu ya. Terus ya retailnya Excel doang ya. SQ-nya juga kemungkinan ada smart money-nya gitu ya. Makanya dia bisa ngangkat. Terus disusul oleh YB ya. Disusul oleh Y. Kalau kita cek yang jualan siapa? AKRF. Wah, AK sendiri 600.000 ya. Ya dia distribusi ke SQ lah kita anggap gitu ya. Terus sementara RF dia distribusi ke XL. Ya XL ini nampung dari RF, CC ya, terus XC dia nampung ya teman-teman ya. Nah untuk besok gimana? Tanggal 13 Januari nampaknya masih akan sideways sih teman-teman ya. Kecuali kalau memang dia ada niatan ngangkat harga ya. Kecuali kalau ada niatan ngangkat gitu. Kita cek aja tanggal 9-nya, ya kan? Ketika nih tanggal 9, ketika XL-nya top one buyer tuh kan top one buyer ya. Tapi ternyata hari ini malah nggak diangkat gitu ya. Gitu. Dia cuma nahan doang kan. Harusnya diangkat kalau memang dia smart money. Itu faktanya ya bisa jadi bukan ya kan? Bisa jadi bukan. Oke? Gitu ya untuk Dewa kita lanjutkan aja ke saham yang berikutnya yaitu ada Kija. Nah, di saham Kija ini dia setelah breakout naiknya cukup tinggi ya. Dia setelah breakout cukup tinggi ini ada garis-garis ini adalah resisten sebelumnya gitu ya. Yang pernah saya sampaikan juga dan hari ini pun dia ada gap down ya. Ini kan close-nya di sini sebenarnya dia dibuka gap down tuh. Dia dibuka gap down ya sebenarnya dari awal emang ada yang niat jual atau taking profit nih saham Kija jadi gak heran harganya kan turun gitu ya. Tapi kalau kita cek analisa transaksinya di saham Kija, kalau kita cek apa yang terjadi di saham Kija, ternyata ya yang jualan tuh ya GR, YJ, NISA yang nampung PD, YPXC. Wow. Ya, besok nampaknya masih akan ada yang jualan gitu ya teman-teman. Dan melanjutkan harganya ke selatan. Maksudnya selatan dan utara apa? Selatan turun, utara naik gitu ya. Gampangnya gitu aja ya teman-teman ya. Oke, ada Kija tentu kita akan ngomongin tentang BKSL ya. Nah, BKSL ini terpantau hari ini dia naiknya cukup masif ya, 11% gitu ya. Yang dorong juga nampaknya yang tadi saat market crash gitu ya. Dia kayaknya nggak terkena imbas begitu dalam tuh ya. Atau lebih tepatnya dia terkena imbas tapi cepet banget recovery-nya ya. Gitu. Ini kan nih. Ini kan dia opennya di sini nih ya. Ini dia opennya di sini, dia sampai tinggal 3% aja gitu ya. Dari 11% sampai tinggal 3%-an ya atau 2% lebih tepatnya ya. Gitu sampai tinggal 2%-an tuh ya. Tapi dia recovery-nya mantep ya. Cepet banget nih ditandai dengan bullish engulfing gitu. Nah, terus arah selanjutnya kemana nih? BKSL nih. Nampaknya dia akan menuju area resistennya, teman-teman ya. Saat ini dia sudah valid breakout-nya ya. Valid minor apa atau internal structure-nya di breakout dengan valid ya. Dengan body candle gitu ya. Kita cek analisa transaksinya terlebih dahulu. Ada apa di saham BKSL? Apa foreign nampaknya foreign sih nah kan bener ya AKCCHD ya ada YP ada ZP ya dia nampung yang jualan retail nih apakah retail yang takut keguyur atau gimana ya
Karena retailnya jualan di 160, sekarang harganya 164. Ya, mungkin kena trailing stop ya, kita nggak tahu juga sih, gitu ya. Nampaknya sih besok masih akan bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi ada tapinya dengan catatan. Kalau average-nya si AK ini jauh lebih rendah atau mungkin udah floating profit, ya besok akan take profit dulu si AK nih. AK ini tipikalnya atau karakternya kayak broker MG, ya hari ini beli besok jual. Ya, kalau hari ini beli besok jual dengan kondisi kenaikan tuh di kisaran 10%-an. Ya udah bisa mereka jualan langsung ya 10-20% atau 15% gitu ya. Jadi nggak akan nunggu lama mereka. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, tetap berhati-hati. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya tadi BKSL menarik ya teman-teman ya, tetap menarik ya. Oke, kita lanjutkan ke PPRE. Ya. PP Presisi atau PPRE. Kalau kita cek ya, kalau kita cek hari ini dia mencoba untuk menembus area resistennya dan ya masih di area resistennya belum valid tertembus ya teman-teman ya. Belum valid tertembus. Kalau kita cek analisa transaksinya, ada apa di saham PPRE? Apakah smart money-nya dari lokal atau dari foreign ya? Ini harus kita ketahui teman-teman. Nah, nampaknya Furin jualan ya masif. Ya tuh, AK jualan 130.000. Yang masuk di sini ada XL ya. Terus disusul CC. Nah, CC-nya ini siapa? Apakah Furin? Ah, ternyata CC-nya itu domestik juga ya. CC ini domestik ya bisa jadi ini retail juga gitu. Jadi ya kalau dilihat dari sini sih ya semoga tetap bisa bertahan ya di area resisten ini gitu karena hari ini pun dengan angka jualan masih kuat nahannya kan ya dengan angka jualan masih kuat nahannya oke jadi seperti itu untuk PPRE tanggal 13 Januari besok kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada Indi. Nah di saham Indi hari ini dia sudah naik cukup kencang ya cukup tinggi banget dia dan kalau kita lihat dia dibuka gap gap up ya. Dia dibuka gap up kan tuh ya. Dia dibuka gap up karena apa? Karena dia breakout area sini nih. Dia dibuka gap up gitu. Kalau selanjutnya atau tanggal 13 Januari ya mentok ini resist ini nih teman-teman ya. Kalau dia berhasil bisa melanjutkan ya. Tuh, kenaikannya dia harus menembus area 2000 atau 3440 ya gitu. Nah, untuk ini kita cek analisa transaksinya ya. Analisa transaksi ini hari ini atau untuk tanggal 13 Januari nampaknya hari ini foreign ya yang masuk ya. YU ya 31 miliar yang jualan retail ya. XL, YPNI ya, terus ada PD yang di sini masuk YUBK ya foreign kan. Kita cek juga CC-nya 47.000 tuh foreign atau bukan ya, foreign atau di domestik. Oh, ternyata tadi YU-nya YU domestik ya. Ya, bukan foreign. BK-nya 52.000. Ya, nampaknya sih masih bisa ya melanjutkan ke utara karena di sisi kanan pun kebanyakan retail gitu ya loh teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya ya Indi untuk tanggal 13 Januari nampaknya masih akan ke utara. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu APLN. APLN kok jadi Apex? Ya, seperti BKSL dan Kija tadi, APLN ya nampaknya kena sentimen ya. Sentimen dari apa? Sentimen dari PPN untuk properti ya. Atau pajak untuk properti lebih tepatnya sampai 5 miliar itu nggak kena pajak guys. Jadi mantap sih. Jadi mantap. Dan untuk APLN ya, untuk APLN hari ini dia membentuk suatu pola nih. Kira-kira pola apa nih? Dan kemungkinan sih sudah tercapai atau belum nih polanya ya. Dan dia belum breakout ini ya, resisten yang di sininya ya. Mungkin yang di bawahnya sudah, tapi yang di atas belum.
gitu. Itu batasnya nanti kalau breakout bagus sih, harusnya bisa bisa ke atas ya. Nah, masih ada yang selanjutnya. Untuk KPLN, kita cek analisa transaksinya ada apa. Di APLN nampaknya foreign atau retail ya. Dan ya ini XL 20 miliar ya. Dia nahan sendiri 1 juta, 1,1 juta. Dan yang jualan pun GR, YP, PD, CP ya juga retail kemungkinan besar gitu ya. Terus XL, CD, AI ya top 3-nya seperti ini. Tapi khawatir besok akan ada aksi taking profit karena melihat hari ini kan marketnya crash ya gitu. Jadi dan kalau kita cek Excel itu udah nampung dari kapan gitu kan. Nah, itu coba kita cek aja kalau nggak ini ya. Dari 1 Januari deh gitu ya. Kita cek ya dari 1 Januari. Excel nah tuh average Excel di 159 ya teman-teman ya. Ya, saat ini dia floating profit lah gitu ya. Saat ini sudah floating profit, hati-hati ada taking profit besok gitu makanya harganya bisa jadi ke area resisten become support lebih dahulu. Oke? Gitu ya HPLN ya. Lalu kita lanjut ke saham yang selanjutnya ada saham Konglo ya MSKY. Nah, ini saham ini sudah berhasil breakout ya. Ini area breakoutnya di sini ya. Dan kita cek analisa transaksinya deh di MSKY. Ada apa di saham MSKY? Kok bisa terbang tinggi? Ya, siapa yang menggerakkan? Ini ya kan yang jadi pertanyaannya. Nah, ternyata ya yang menggerakkan adalah CPXLYP ya. Dan di sisi kanannya pun ya sama aja sebenarnya ya. Jadi levelnya nih sama nih imbang lah. Cuma memang dari sisi akumulasi jauh lebih banyak gitu kan di top 5-nya gitu ya. Nah, ini ya. Tinggal kita lihat besok apakah CPXLYPMG ini mau narik lagi harganya atau ya mereka ya udah gitu, udah langsung taking profit aja. Di mana saat ini CP sudah floating profit kan. Dia average-nya di 108 ya. Dia average di 108 ya tipis sih gitu, tapi sudah floating profit, sudah cukup gitu ya. Tinggal cara jualannya aja nih gitu. Ya. Jadi kalau kita cek ya 108 itu berarti berapa tuh ya? Berapa persen dia ya? Nah kan sudah 7% teman-teman. Sudah 7%. Nah ini yang hati-hati ya. Aksi taking profit juga untuk MSKY. Karena lagi-lagi yang drivernya atau smart money-nya dari lokal. Oke? Smart money-nya dari lokal. Ya mirip-mirip MG lah. Tadi juga ada MG kan. Gitu. Kita lanjut deh ke saham yang selanjutnya juga. Selain ada MSKY, ada Kepik. Kepik udah naik cukup lama ya. Dan kalau kita lihat di Kepik ini gitu ya, itu membentuk suatu pola teman-teman. Ya, pola apakah itu? Pola apakah itu? Nah, kita lihat aja gitu nih ini. Nah, bagi teman-teman yang tahu polanya apa, silakan di komen aja gitu ya. Kita cek dari sisi analisa transaksinya dulu ya untuk Kepik ya. Kepik nampaknya sih hari ini digerakin oleh MGZPAKYU ya. Dan MG punya average di 274. Apakah 274-nya masih ada harga bawah dia? Nah, ini yang harus dicari tahu teman-teman ya. Kita cek deh dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 1 dulu deh, lebih enak. MG punya barang lagi nggak? Ah, nggak. Ternyata yang paling banyak barangnya adalah si AK. AK-nya dari 199. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ya, AK udah dapat barang banyak ini. Ya, tinggal diguyur aja sebenarnya ya. Jadi tetap hati-hati ya, karena AK-nya juga udah banyak ya. MG juga 900.000 sendiri, ZPBK. Sebenarnya bagus komposisinya ya. Bagus gitu. Hanya saja tetap pastikan resiko teman-teman terjaga. Gitu aja ya gitu. Ya kalau ada kemungkinan naik, tapi kan di sini ada MG dan AK ya teman-teman, yang sudah floating profit, ya mungkin 20%. Tadi kan average-nya berapa tuh?
AK 199 ya. MG 223, AK 199. Kita cek ya. Udah floating profit berapa nih? Si AK 199. Ya, oke 200. Sudah hampir 40% teman-teman ya. Hampir 40%. Ini AK ya. Ini AK dari 1 Januari gitu ya. Dari 1 Januari teman-teman. Oke. Gitu aja untuk kepik KPIG. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada True. Nah, untuk saham True ini masih ada ini ya, masih ada area resistennya ya di atas ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini kan ada gap ya. Di sini ada gap nih di time frame daily ya. Dan berhasil ya di breakout gapnya gitu. Sehingga saat ini kalau dia masih mau ke atas gitu ya. Ini baru ada area resistennya di 1000 ya. Di 1025. Oke, jadi untuk saham True kemungkinan sih besok masih bisa melanjutkan kenaikannya karena melihat hari ini pun gitu ya, goncangan terhadap market crash-nya apakah ada? Kalau kita cek ada nggak? Tetap ada ya, semuanya ada, tapi dia berhasil rebound dengan cepat. Itu loh teman-teman bedanya. Oke, kita lihat siapa yang nahan nih untuk saham True. Ya, siapa yang ngangkat saham True? Apakah bisa menjemput ke 1000 ya? Nah, nampaknya retail ya, yang masuk tuh retail gitu ya. Dan di sisi kanan pun ya ada AK sih di sini, ada LG ya institusi, ada YPOD, terus ada KKPD ya. Nampaknya sih masih kuatan sisi seller ya, penjualnya ya. Walaupun di sini Excel-nya akumulasi 246.000 gitu ya, 12 miliar. Yang mana itu barangnya LG dan YP ya kan. 176 tambah 52 ya berarti 128.000 kan. Itu 228.000 tambah OD ya itu cukup sih buat Excel. Oke, gitu ya untuk saham True ya. Jadi pertanyaannya apakah XL ini kuat? Tapi kalau kita cek dari tanggal 1 Januari, nah Excel memang punya banyak barang ya di average 404 sih. Kecil ya. Belum terlalu average rendah ya. Apakah ini retail? Kita lihat aja. Oke, gitu aja untuk saham True. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada Harta ya, HRTA. Apa yang terjadi di saham Harta hari ini? Melihat goldnya juga ATH kembali ya, all time high kembali ya, gitu ya. Kalau kita lihat sih ya. Harta naik 16% guys. Mantep banget ya. Padahal sebelumnya 7% doang. Dia berhasil gap up ya seiring dengan harga emasnya kan naik ya gitu. Jadi dia belum sempat retest nih area breakout-nya ya, area resisten become supportnya. Dia langsung ke utara, langsung ke atas, naik 16%, gede banget gitu ya. Kalau kita cek ya, harta ini apa yang terjadi sebenarnya di analisa transaksinya tentunya. Kalau kita cek sih, harta ini ya tuh ya, YUAK yang naikin ya, yang dorong lah ya. Terus ada XL ya, tapi lebih masif tetap di YU dan AK. YU sendiri 100 ribuan, makan barang CC dan AZ ya besar kemungkinan. Terus AK 69.000 makan sisanya yang di top 5 ya. Jadi untuk harta masih ada kemungkinan besok langsung naik lagi ya, tapi harus dilihat ya average-nya ya. Intinya disiplin aja teman-teman. Gitu ya, intinya disiplin. Kalau nggak disiplin di market crash kita repot teman-teman ya. Kita repot. Ya mungkin profit kita udah pernah profit tapi profit kita akan hilang kalau kita nggak disiplin. Oke, ada harta tentu ada arci. Nah, berbeda dengan harta HRTA, Arci tertahan ya teman-teman ya. Arci tertahan di area ya sideways-nya ya. Dia sudah ini sudah pernah saya sampaikan ya bahwa ini 3 kali rejection ya. Dan ya beruntungnya keempat dia tidak lanjut rejection kalau tidak lanjut untuk apa?
retest kembali, karena kalau retest kembali kemungkinan bisa gagal ya, bisa malah turun. Itu yang dikhawatirkan. Hari ini sebenarnya sempat gap up ya, mengingat harga emas kan naik ya, harga XAU-nya naik ya gitu. Jadi gap up dia, tapi berbeda nasibnya dengan HRTA, dia tertahan ya. Dia tertahan. Apa yang terjadi di Archie? Kalau di HRTA YUAK ya yang akumulasi, apakah di Archie sama YU dan AK? Kita lihat aja teman-teman ya. Siapa yang akumulasi? Apakah YUAK atau retail? Nah, ternyata beda ya. Di sini yang akumulasi adalah BK 30 miliar ya. BK 168.000 ya, barangnya dari CC dan SQ ya. Sementara di top 2-nya ada YP 106.000 19 miliar di harga 1.789. Yang mana ini dekat-dekat harga ini nih ya. Dekat-dekat harga ini. Oke. Jadi ya kalau teman-teman lihat sih, ya ini bagus sebenarnya ya. Secara yang jualan pun ya bukan foreign gitu teman-teman ya. Yang jualan masif pun bukan foreign ya. YUZP pun ada di sisi buyer, di sisi pembeli. Oke. Jadi harusnya sih sentimennya bisa langsung ke utara lagi nih besok nih untuk Archie. Oke ya, cukup menarik untuk saham Archie. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham COAL. Ya, COAL. Black Diamond ya, Black Diamond Resource. Hari ini terbentuk candle bullish engulfing ya. Jadi di saham call setelah sebelumnya dia turun ya sampai bawah ya. Di sini juga akhirnya dia tertahan ya. Di sini kan ada area tuh, area resisten become supportnya ya teman-teman ya. Dia tertahan di sini. Kalau kita cek analisa transaksinya di saham Koal, siapa yang gerakin? Apakah retail atau foreign? Ya, nampaknya smart money dari lokal ya, bukan foreign ya, dari domestik ya. CP, AZ, GR, AK ya, CP, AZ ya, dan GR. CP sendiri 309.000 ya. CP sendiri 309.000 yang jualan XL, PD, SQ. Yang jualan XL 478.000 ya. Ini apa seller lagi. Ini retail ya teman-teman ya. Besar besar kemungkinannya ini retail karena value-nya cuma 4 miliar ya. Jadi seperti itu, dan ya kalau melihat seperti ini sih harusnya bisa melanjutkan ke utara lagi ya, karena di sisi kanannya kan ada XL, PD, XC ya. Terus, nah di sini juga di sisi kirinya ya ada retail ya, ini semi-semi inilah institusi ya, bukan retail ya, smart money lah ya gitu. Di sini ada CP, MG, ada XA, ada YP. Ya tetap jauh lebih baik yang sisi buyer sih. Gitu. Tampaknya besok sih 13 Januari 2026 semoga bisa melanjutkan ke utara ya. Semoga tidak ada aksi taking profit ya untuk saham Coal ya. Oke, gitu ya untuk saham Coal. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MDKA. Nah, di saham MDKA ya ini udah, oh ini film ya. Di saham MDKA dia pada akhirnya berhasil breakout ya, breakout area resisten terdekatnya. Nah ya, ini penting teman-teman, ini penting biar apa? Biar make sure bahwa dia tuh bisa bertahan gitu, bertahan di area resistennya dan harga itu nggak turun-turun terus ya. Ini penting banget untuk MDKA. Ya jadi MDKA juga terlihat sebuah pola, dan polanya juga terlihat ini cukup menjadi target gitu ya. Targetnya akan jauh kalau kuat, itu pertanyaannya. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya dia akan balik arah teman-teman. Oke, kita lanjut ke MDKA analisa transaksinya. Apa yang terjadi hari ini? Ya, nampaknya AK ya, KZPBK, KZ. Nah, yang dobrak ya, yang dobrak resisten. Ini mereka nih, ya, udah paket lengkap ini. Harusnya sih besok melanjutkan ke utara lagi nih MDKA ini teman-teman harusnya ya.
gitu. Jadi untuk MDKA tanggal 13 Januari 2026 akan melanjutkan ke utara. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ADMR ya. Di saham ADMR ya hari ini dia masih belum berhasil breakout resist ya. Yang terdekat kan di sini ya. Belum berhasil ya. Kalau kita cek juga dari analisa transaksinya, apa yang terjadi? Kita cek ya, ADMR, analisa transaksinya hari ini tanggal 12 Januari 2026. Apa yang terjadi dengan ADMR? Nah, pakai foreign ya masuk ya. Tuh, AKBK CC ya, AK sendiri 37 miliar gitu ya, 198.000. Ada BK juga, harusnya sih besok bisa melanjutkan tren positifnya ya ke utara ya. Di sisi kanan ada XL, ada XC, ya, ada CP, ada siapa lagi? Ada BQ ya. Oke, ini clear ya harusnya ya untuk ADMR ya. Oke gitu guys untuk video analisa tanggal 13 Januari 2026. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like ya video ini biar makin banyak yang tercerahkan. Komen aja kalau teman-teman ada request saham tertentu. Dan jangan lupa yang terpenting adalah subscribe ya. Biar teman-teman nggak ketinggalan update-nya. Biar teman-teman nggak ketinggalan ketika kami mengupload video terbaru kami. Oke, gitu aja. Thank you for watching this video and see you on the next video.